Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputul Vela Darmayanti, nomor absen 26, kelas 9I. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan secara singkat mengenai video yang telah saya tonton, yang dimana berjudul tentang masa demokrasi parlementer yang dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959 merupakan sistem pengorganisasian suatu negara dengan memberikan tanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membentuk kabinet kerja serta melakukan pemilihan presiden dan wakilnya. Sistem parlementer ini cenderung lebih dekat kepada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Sistem ini juga disebut dengan demokrasi liberal, yang dimana landasan hukum negara yang digunakan adalah UUD sementara 1950. Masa ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang selalu berebut pengaruh. Sistem kabinet yang digunakan adalah Second Kabinet, atau kabinet yang para menterinya berasal dari tokoh ahli, tidak melihat latar belakang partai. Adapun nama-nama kabinet pada masa demokrasi parlementer ini yaitu antara lain: 1. Kabinet Natsir, 2. Kabinet Sukiman, 3. Kabinet Wilopo, keempat, Kabinet Ali Sastro Amijojo I, kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap, keenam, Kabinet Ali Sastro Amijojo II, dan ketujuh, Kabinet Juanda. Baik, kabinet-kabinet tersebut akan saya jelaskan pemaparannya pada bagian berikut ini. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951 merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir. Programnya terdiri dari 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang, keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, kelima, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Hasilnya yaitu berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu 1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. 2. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DITII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang dimana PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu mengutamakan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952 merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Programnya yaitu terdiri dari 1. Menjamin keamanan dan ketentraman, 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum, keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Hasilnya yaitu
tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, yaitu menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Subarjo, dengan Duta Besar Amerika Merle Kohran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security atau MSA. Berakhirnya kekuasaan kabinet karena muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet ini merupakan zakon kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Programnya terdiri dari 1. Program dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri dari konstituante, DPRD, dan DPR, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Program luar negeri terdiri dari penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Pada kabinet Wilopo ini tidak terdapat hasilnya. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu adanya krisis ekonomi, terjadinya defisit kas negara, munculnya gerakan separatisme dan provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil. Kelima, munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur atau Delhi. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo, sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada Presiden. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Programnya yaitu 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta menyelenggarakan pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Hasilnya yaitu 1. Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Dan kedua, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu 1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan. 2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI AD. 3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk. 4. Munculnya konflik antara PNI dan NU. 5. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu karena NU menarik dukungannya dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya. Inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada Presiden. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Programnya yaitu 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat. Kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasilnya yaitu 1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955, yaitu memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955, yaitu memilih konstituante. 2. Perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. 3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. 4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Dan kelima, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu karena dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet jatuh. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Programnya yaitu 1. Pembatalan KMB, 2. Pemulihan keamanan ketertiban, pembangunan 5 tahun, ketiga, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan keempat, melaksanakan keputusan KAA. Hasilnya yaitu mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu 1. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. 2. Muncul pergolakan atau kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer. 3. Memunculkan krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. 4. Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Dan kelima, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Berakhirnya kekuasaan kabinet yaitu karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini merupakan zakon kabinet dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Insinyur Juanda. Programnya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional, 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia, 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan kelima, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Hasilnya yaitu 1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda. 2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. 3. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. 4. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala atau masalah yang dihadapi yaitu satu, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Dua, keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Ketiga, terjadi peristiwa Cikini yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Berakhirnya kekuasaan kabinet karena berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu demokrasi terpimpin.